Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati ketua dan pengurus Masjid Ar-Rohama, alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib menjelang Isya, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat, karunia dan keberkahan yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua selalu menjadi hamba-hamba yang bersyukur, karena bersyukur ini merupakan kunci untuk mendapatkan nikmat-nikmat Allah yang lain. La in syakartum la azidannakum, kalau engkau pandai bersyukur maka bertambah nikmat itu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid, akan tetapi kalau kufur nikmat maka ia akan membawa kepada azab Allah yang maha pedih. Maka di setiap hari, di setiap waktu, di setiap kesempatan, nikmat yang banyak ini selalu kita syukuri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik lisan kita, juga dengan hati kita, dan juga dengan amalan-amalan kita. Bentuk syukur kita dengan amalan kita adalah dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan untuk kita. Allah nggak menuntut banyak. Yang Allah tuntut itu yang wajib-wajib saja dulu dikerjakan, maka itu kita sudah jadi orang yang bersyukur. Tetapi bila kita tambahkan lagi dengan amalan-amalan sunnah, maka semakin syukur kita, maka semakin Allah tambahkan lagi nikmat untuk kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba yang bersyukur tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat seiring salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, teladan kita. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat beliau di yaumil mahsyar kelak. Dan kembali kita lanjutkan kaji kita, kaji sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin mengkaji dari perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu mengambil iktibar dan pelajaran, karena di dalam setiap kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada pelajaran-pelajaran yang berharga untuk kita ambil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hijrah yang pertama dari umat Islam, yaitu hijrah ke Habasyah. Jadi hijrah yang pertama itu bukan hijrah ke kota Madinah, tetapi hijrah yang pertama adalah ke Habasyah, Abyssinia, atau sekarang yang dikenal dengan Ethiopia. Nah, uniknya Bapak Ibu rahmati Allah, kalau kita lihat sekarang Ethiopia itu adalah negara miskin. Ya, di Afrika miskin betul. Padahal dahulunya ya, itu adalah negara kaya, negara makmur yang penuh dengan berbagai hasil-hasil bumi itu. Jadi sangat-sangat luar biasa. Dan kalau kita refleksi ulang ke dalam penyerangan dari tentara Abraha ya, ke kota Mekah, itu yang mengirim gajah-gajah untuk Raja Abraha itu adalah Raja Najasyi dari Ethiopia. Karena Raja Abraha ini sebenarnya adalah raja kecil, ya, bagian dari kerajaan besar Habasyah. Jadi memang kerajaan Habasyah ini memang luar biasa. Dan memang kerajaan Habasyah pada masa itu ya, belum lagi sampai ke sana dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka masih menganut ajaran agama Nasrani. Tapi Nasrani yang mereka anut adalah Nasrani yang masih murni, yang masih mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, seperti itu. Ya, makanya ketika kita nanti membahas tentang Habasyah ataupun Ethiopia, maka kita akan melihat bagaimana Raja Najasyi nanti itu orang yang begitu adil dan begitu mencintai orang-orang yang ingin berbuat kebaikan. Baik, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mengumandangkan dakwahnya secara terang-terangan di kota Mekah, ya, ini tahun ketiga dari dakwahnya Nabi, itu sudah Nabi mulai terang-terangan. Maka semenjak tahun ketiga itu, siksaan terhadap Nabi dan juga para pengikut-pengikutnya
sahabat-sahabat Nabi itu naik drastis. Mereka langsung berusaha untuk menyiksa sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita telah menceritakan tentang bagaimana Ammar bin Yasir, ya, keluarganya Ammar bin Yasir itu luar biasa. Mereka mempertahankan akidahnya, ayahnya kemudian syahid fisabilillah dengan tubuhnya yang terbelah dua karena tangan kanan dan kaki kanan diikat kuda ke sana, tangan kiri kaki kiri diikat kuda dihalau ke sana, jadi terbelah dua. Sementara ibunya, ya, kemudian ditusuk pada kemaluannya sehingga meninggal di tempat. Sementara Ammar sendiri itu dapat siksaan itu sangat-sangat pedih. Begitulah yang dialami oleh sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah dakwahnya Nabi itu terang-terangan. Kalau kepada Nabi, mereka juga menyiksa, tapi mereka nggak berani memberikan siksaan yang terlalu menyakitkan, karena ada yang membackup Nabi, yaitu pamannya, ya, Abu Talib sebagai pemimpin dari suku Quraisy, ini langsung membackup Nabi, menjaga Nabi, melindungi Nabi. Siapa yang berani-berani mencoba untuk menyakiti Nabi Muhammad, maka dia berhadapan dengan suku dari Bani Abdul Muthalib, karena pamannya Abu Talib adalah pemimpin pada masa itu. Nah, melihat para sahabat-sahabatnya ini disiksa, jemaah sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak tega hatinya. Nabi berandai-andai, baguslah aku saja yang menerima siksaan-siksaan itu daripada sahabat-sahabatku. Tetapi memang tidak ada yang mengganggu Nabi sampai siksaan yang begitu kuat, ya. Siksaan ada juga, dilemparan, dicemooh, diejek, ya itu ada. Tapi begitu saja, tidak sampai ada yang berani menyakiti betul atau mengancam nyawa, tidak ada yang berani pada masa itu. Nah, melihat hal ini, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan jalan keluar. Maka jalan keluar pada masa itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan, ya, menurunkan ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan bagaimana bumi Allah ini luas, begitu. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat, mencari, dan juga mengamati di manalah kira-kira kalau sahabat-sahabatku ini nanti hijrah, berpindah dari kota Mekah, maka mereka tetap bisa menjalankan agama dengan sebaik-baiknya. Artinya bisa diterima dengan baik, gitu. Ya. Maka Nabi mendengar tentang seorang raja yang begitu adil, ya, dia beragama Nasrani, yaitu Raja Najasyi di Habasyah. Kemudian Nabi mencari informasi lagi gimana caranya supaya sahabat-sahabatnya bisa berangkat ke Habasyah sana. Ternyata Utsman bin Affan, nah ini dia nih. Utsman bin Affan, beliau adalah saudagar yang luar biasa, banyak koneksinya di mana-mana. Nah, beliaulah yang menjadi orang yang mengkafil ataupun memimpin perjalanan dan sudah connect tuh dengan teman-teman para saudagar-saudagar, pedagang-pedagang lain yang ada di Habasyah, ya, untuk membuat perjalanan ke Habasyah ini menjadi mulus. Nah, setelah hal ini terencana dengan baik, dan itu Bapak Ibu sekalian, hijrah itu bukan asal-asal lo tiba-tiba pengen hijrah, bukan begitu. Untuk menuju hijrah pun, pertama menunggu perintah Allah, yang kedua menyusun bagaimana strateginya untuk bisa berangkat ke sana. Nabi tidak ingin sahabat-sahabatnya itu istilahnya bunuh diri, ya, berangkat begitu saja, nekat begitu saja langsung mati, kan enggak. Nabi menyusun rencana. Maka rencana 10 orang yang berangkat ke Habasyah untuk hijrah yang pertama. Kemudian ada 5 orang perempuan yang ikut bersama-sama dengan mereka. Yang pertama ada Sayyidah Ruqayyah binti Rasulullah, ini anaknya Nabi SAW, yang merupakan istri dari Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian ada Sahlah binti Suhail, ini merupakan istri dari Abu Huzaifah. Kemudian ada Ummu Salamah. Ummu Salamah ini istri dari Abu Salamah, ya, yang kemudian Ummu Salamah nanti menjadi istri Nabi juga. Ya, dalam sirah itu nanti Abu Salamah akan wafat, ya, dalam perang. Kemudian dalam keadaan menjanda, maka yang menikahinya adalah Nabi SAW. Dan peran dari Ummu Salamah ini sangat besar, ya, sangat besar perannya di dalam pergerakan dan perpolitikan Nabi SAW.
Kemudian ada Laila binti Abi Khalsamah, istri dari Amir bin Rabi'ah. Kemudian ada Ummu Kalsum, istri Abu Sabrah. Bukan anak Nabi tapi yang ini ya. Ummu Kulsum yang bukan anak Nabi, tapi dari wanita yang lain, yaitu istri dari Abu Sabrah. Nah, 15 orang ini berangkat menggunakan perahu. Kemudian sampai di Habasyah, mereka diterima dengan baik. Dan mereka dapat menjalani kehidupan dengan leluasa karena diterima dengan baik nih, tidak ada masalah, cuma 15 orang. Nah, berita keberangkatan 15 orang ini akhirnya kedengaran kepada para pemimpin-pemimpin Quraisy. Tapi karena 15 orang saja, mereka malah membuat marah. Ya, marah mereka mengazab sahabat-sahabat lain yang masih tinggal di kota Makkah. Lalu mereka membuat suatu rencana yang jahat. Mereka itu mengabarkan kepada orang-orang, ya sahabat-sahabat tadi yang 15 orang tadi dikabarkan bahwa orang-orang Quraisy sudah menerima Islam. Ya walaupun mereka nggak memeluk Islam, tapi ya Islam sudah diterima, nggak diapa-apain lagi. Itu yang kabar yang sampai ke sana. Jadi ini pengaruh kabar berita ini. Ya, kalau sekarang istilahnya media ya, media yang sampai ke sana itu beritanya berita baik aja yang nyampe, bahwa di Makkah udah aman, ya umat Islam udah boleh melaksanakan ibadah ya sesuai dengan yang mereka yakini. Nah, makanya kalau masalah media ini Bapak Ibu sekalian harus hati-hati memang. Gara-gara berita seperti ini, 15 orang tadi ini yang sudah sangat merindukan Makkah, pulang mereka. Padahal mereka di sana aman, ya, mereka bisa berdagang, mereka bisa hidup aman, ya, menjalankan ibadah nggak ada masalah. Tapi karena mendengar berita seperti ini, mereka pulang. Bagaimanapun juga, ya namanya kampung halaman tentu lebih indah bagi kita. Siapapun kita, dimanapun kita, walaupun kita sudah merantau jadi sukses, kita pasti ada kerinduan ke kampung halaman. Ya. 15 orang tadi memutuskan, oke, karena di Makkah sudah aman, kita balik ke sana. Nah waktu itu, ya untuk dapat kabar berita itu kan nggak seperti sekarang. Ya. Sekarang bisa telepon, ya. Sekarang kita bisa WA. Zaman dulu kan tidak ada kabar berita itu, ya ada orang menyampaikan begitu-begitu saja modelnya, ada yang menyampaikan begitu. Bahkan di zaman sekarang saja Bapak Ibu sekalian, juga pernah dengar nggak berita tentang orang yang ditipu melalui SMS, melalui WA ya, ada yang melalui telepon juga, ya. Assalamualaikum, orang nangis gitu kan, Pak, tolong Pak. Assalamualaikum Pak, saya dari kepolisian ini, anak Bapak tertangkap. Itu ada yang ketipu dan banyak loh. Di zaman seperti sekarang, di mana kita bisa menghubungi di mana anak kita bisa menghubungi saudara-saudara kita. Tapi ketika seperti itu, lewat juga uang jutaan tuh Pak. Kawan saya ada yang kena tuh. La haula wala quwata illa billah. Ya. Apalagi di zaman dulu yang sangat terbatas sekali media-media yang bisa menyampaikan berita. Akhirnya pulang. 15 orang ini pulang. Ketika mereka sampai di kota Makkah, ternyata mereka dapat di kondisi tidak sesuai dengan yang diberitakan. Namanya juga media. Kadang-kadang ada media yang selalu mempoles nampak baik semua. Padahal enggak. Ya, ini kondisi tidak baik-baik saja. Ada yang memberitakan sangat parah keadaannya, ternyata baik-baik saja, tidak ada masalah, begitu, di blow up. Ada macam-macam lah teknik-teknik dalam komunikasi. Makanya masalah komunikasi ini sangat krusial, sangat penting. Harus hati-hati betul kita ini dengan masalah media. Apalagi nih, mohon maaf ya Bapak sekalian, tahun 2024 udah dekat nih. Ya, hati-hati sekali kita dengan media. Baik media yang ada di televisi, di YouTube, ataupun di WA kita yang tiba-tiba entah dari mana masuk berita itu, masuk di grup keluarga, masuk di grup kantor, masuk di grup warga, yang kita tidak bisa memvalidasi ini benar atau enggak. Ya. In ja'aka fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang satu kabar dari orang fasik itu adalah orang yang kita nggak kenal, ini orangnya benar-benar jujur atau enggak, gitulah istilahnya. Ya, karena kita benar-benar nggak tahu Bapak Ibu sekalian. Sekarang teknologi sudah begitu canggih. Muka kita diambil, dimasukkan ke dalam video, bisa. Ya, namanya AI, Artificial Intelligence.
Ya, itu sistem di dalam komputer yang seperti otak manusia. Memang bisa, Pak. Anak-anak kecil bisa. Diambilnya foto dia, dimasukkan ke dalam aplikasi AI itu, lalu ada video yang berjalan, ya, dan itu muka dia. Ya. Sudah segitu canggihnya, bukan hanya foto sekarang. Ya, bukan hanya foto. Jadi harus hati-hati sekali ya dengan pemberitaan apapun itu, apalagi sekarang sudah mulai menjelang-jelang tahun politik, tahun panas. Hati-hati ya. Nah, baik. Sampai di kota Mekah ternyata kondisinya tidak benar. Maka orang-orang lain merasa kecewa. Tapi tidak mungkin kan balik lagi sudah. Ya, mereka hanya bisa mengadu kepada Nabi dan Nabi menyuruh untuk bersabar. Ternyata setelah itu orang-orang Quraisy ini merasa senang dan menang. Oh, berhasil ketipu mereka ini, nggak akan kita biarkan mereka ini kabur lagi ini. Akhirnya mereka membuat penjagaan yang luar biasa dan penyiksaan yang semakin bertubi-tubi. Makin disiksa Bapak Ibu sekalian, makin disiksa. Nah, dalam kondisi yang demikian, maka Nabi SAW memerintahkan lagi sahabat-sahabat, siapa yang mau berangkat hijrah, berangkat lagi hijrah. Kemana? Ke Habasyah lagi. Jadi ke Habasyahnya ada sampai 2 kali dia. Ada 2 kali berangkat ke sana. Hijrah yang pertama ke Habasyah dan hijrah yang kedua ke Habasyah. Ada 2 kali. Nah, dalam rombongan yang kedua ini ternyata bukan 15 lagi. Karena udah banyak betul yang kena siksa. Nggak tahan. Akhirnya semua pada rame-rame ingin berangkat untuk hijrah ke Habasyah. Karena mereka mendengar di Habasyah, mereka bisa hidup tenang, mereka bisa hidup nyaman. Ya, bisa bekerja, bisa berdagang, bisa berjualan. Ya oke, tenanglah, nggak ada yang mengejar-ngejar mereka begitu. Akhirnya ramai. Dan kemudian kelompok yang ini, yang kedua ini berangkat ke Habasyah, itu yang memimpinnya adalah pamannya Nabi. Ya. Pamannya Nabi, sepupunya Nabi. Mohon maaf. Ya, Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far. Ini salah seorang dari syuhada ini juga, Masya Allah. Ja'far bin Abi Thalib. Setelah kelompok ini ternyata bisa kabur juga akhirnya, ya dengan berbagai cara akhirnya kabur, bisa lewat juga ya, penjagaan dari kaum Quraisy. Mereka naik kapal, mereka berangkat ke Habasyah. Mendengar ini, udahlah makin murkalah para pemimpin-pemimpin Quraisy, makin murka. Lalu mereka mengadakan musyawarah. Mereka bisa musyawarah biasa di Darun Nadwah, satu tempat mereka berkumpul dan memutuskan satu perkara. Nah, mereka mencoba mencari gimana caranya supaya orang-orang yang hijrah itu bisa dikembalikan balik ke kota Mekah. Sampai Mekah kita habisi mereka. Udah begitu rencananya. Ya. Tapi ini kan bukan perkara mudah. Mereka sudah sampai ke kampung orang gitu, sudah sampai ke negara orang lain. Gimana caranya? Maka mereka mengutus 2 orang yang dianggap ini sebagai ahli negosiasi dan pandai dalam berdebat. 2 orang saja yang dikirim. Yang pertama adalah Amru bin As, dan juga ada Abdullah bin Rabi'ah. 2 orang yang sangat mahir dalam bernegosiasi. Ya. Amru bin As ini, kalau kita nanti melanjutkan kaji kita tuh dalam kisah Khulafaur Rasyidin, adalah gubernur dari Mesir, gubernur Mesir di masa khalifahnya Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian menjadi orang yang berhasil mendudukkan Sayyidina Muawiyah menggantikan Sayyidina Ali. Ya, ketika terjadi terjadi sengketa itu, ya peristiwa perang Siffin itu, di dalam mendudukkan Sayyidina Muawiyah menjadi khalifah. Memang ahli betul dalam bernegosiasi. Itu adalah Amru bin Al-As. Nah, ini yang diutus 2. Berangkat mereka berdua menuju ke Habasyah, dan sebelum bertemu dengan Raja Najasyi, karena mereka tahu nih Raja Najasyi ini orangnya nih bijaksana. Ya, kalau mereka sendiri datang begitu langsung meminta, ini kemungkinan besar akan ditolak nih. Tentu untuk menghindari hal seperti ini, ya, kedua orang tadi, Amru bin As dengan Abdullah bin Rabi'ah tadi, mendatangi uskup. Uskup itu ulamanya orang-orang Nasrani, uskup. Ya. Nah, didatangi dulu karena apa? Penasihat dari raja tentu para uskup. Ya. Datang ke uskup. Ya, ada apa? Kami mau ketemu sama raja. Kalau mau ketemu sama raja biar saya antar. Iya, tapi sebelum mau diantar ke sana,
saya ingin ngobrol-ngobrol ini dengan para uskup yang agung ini, dipuji-puji lah, ya kan? Oh, ya ada apa? Nah, kita duduklah sebentar nih, duduk mereka bermusyawarah, ya kemudian ya, dengan kepiawaiannya tadi, Amr bin Al-As tadi menyampaikan ini yang datang ke sini ini orang nggak bagus ini, mereka bawa agama baru, ya, mereka memecah belah di tempat kami ini. Kalau nanti datang ke sini, mereka pecah belah kalian juga nih, bahaya kalian tuh. Ya, mereka bawa agama baru, gawat, payah. Tentu uskup-uskup tadi yang nggak tahu cerita, ya kan mereka nggak tahu cerita gimana, hanya mendengar dari satu sisi saja, tentu langsung percaya, saja. Apalagi ini yang disampaikan sudah masuk ke masalah akidah, masalah agama, satu isu yang sangat sensitif. Ya. Isu yang paling sensitif itu adalah masalah agama, Bapak Ibu sekalian. Ini kalau disentuh ini, oh panas, ya panas. Maka uskup tadi pun ya terbakar, ya. Wah ini bisa ngerusak agama kita ini, bahaya ini. Maka terbakar juga uskup tadi. Oh ya kalau gitu ya kami dukunglah. Ya, bahaya nih, biar kami kembalikan mereka ke kota Makkah. Jadi urusan kalian. Kami nggak mau mereka nanti di sini membuat kerusuhan-kerusuhan. Maka jadi sepakat ya kita satu kata ya iya pokoknya kami dukung kalian, kata para uskup tadi. Terima kasih. Ini ada sedikit. Nah, ada sedikit dari pemimpin-pemimpin kami di Makkah, ini sedikit untuk para uskup, mohon diterima. Ya, biasa ya. Kalau hanya membakar dengan kata-kata saja itu nggak cukup, Bapak Ibu sekalian. Dia harus ada yang dihantar begitu ya. Ya, mirip-mirip sama ya politik kita ya. Mirip-mirip tuh ya. Jadi memang seperti itu, udah dari dulu. Ya. Nah, jadi setelah diterima, tentu lebih semangat lagi kan? Nah, udah ada tanda jadi nih. Ya, udah ada tanda jadi nih. Oke. Kemudian diantarlah ya, si Amr bin Al-As tadi dengan Abdullah bin Rabi'ah kepada sang raja Najasyi. Sampai ke sana, mereka berdua pun menyampaikan, wahai Raja Najasyi yang agung dan bijaksana, kami datang jauh-jauh dari Makkah. Untuk apa? Tak lain dan tak bukan ingin menyelamatkan negeri Anda. Dan begitu dia. Ya, orang-orang yang kabur dari tempat kami ke negeri Anda ini orang-orang bermasalah ini. Mereka bawa ajaran baru, mereka bawa agama baru. Akhirnya kami itu sadar pecah belah kami itu semua. Keluarga sama keluarga tak saling menyapa lagi. Ya, banyaklah cerita itu kan, menjelek-jelekkan. Nah, Raja Najasyi ini kemudian mendengar pula pendapat dari para uskup. Wahai para uskup gimana? Kata uskup tadi, uskup tadi kan sudah masuk tadi itu. Baru disampaikan, oh iya kalau begitu Raja Najasyi, kita bahaya nih. Kita nih tenang-tenang di Habasyah ini. Jangan sampai gara-gara segelintir orang datang ke sini merusak agama kita, merusak tatanan. Wah kan makin dipanasin lagi. Ya begitulah ya, kondisi itu selalu seperti itu kan. Raja Najasyi kemudian dengan bijaksana menyampaikan, baik, saya terima laporan kalian, tapi saya ingin dengar apa yang disampaikan oleh mereka. Wah, ini bagusnya nih. Ini namanya tabayun. Ya, tabayun, nggak langsung tiba-tiba memutuskan. Karena kalau langsung tiba-tiba memutuskan, selesai itu semua. Loh, perintah raja. Selesai. Pulangkan mereka, pulangkan apa cerita. Tapi sebagai seorang yang bijaksana, dan kita pun berharap demikian Bapak Ibu sekalian. Apabila kita datang satu berita yang nggak enak, ya, kalau istilah komunikasinya too bad to be true, sesuatu yang terlalu buruk untuk terjadi, jangan dulu percaya tuh. Atau yang too good to be true, terlalu muluk-muluk bagusnya gitu. Tiba-tiba datang berita, Pak, ya, Bapak kalau investasi ke saya Pak 1 juta Pak, dalam 1 bulan Bapak bisa untung 200.000. Ya, bulan depan Bapak dapat sudah 200. Itu kan too good to be true itu. Terlalu baik untuk terjadi. Mana ada investasi begitu Pak? Bu, enggak ada. Rentenir tuh seperti itu. Tapi kita pun karena melihat 200, coba aja lah dulu, 1 juta aja. Ya, masih ada uang di tabungan 10 juta. 1 juta enggak apalah. Kasih 1 juta. Ya, bulan depan dikasih 1.200.000. Ih, mantap juga. Ya kan? Dapat 20%. Jadi kalau saya letak 10 juta, iya 12 juta lah Pak bulan depan. Tentu tergiur juga kita. 12 juta lumayan juga ini kan, dapat 2 juta. Masuklah 10 juta tadi. Ya, bulan depan nggak ada yang keluar, hilang orangnya. Kan begitu yang sering terjadi.
Kadang-kadang ada yang dibiarkan, dikasih 12 juta. Nanti Pak cari orang lain Pak ya. Nanti Bapak lah cari orang lain kan. Tap. Kumpul ratusan juta, hilang orangnya. Itu banyak terjadi. Investasi bodong itu begitu. Ya. Jadi kalau ada satu berita terlalu buruk untuk terjadi atau terlalu bagus untuk terjadi, hati-hati, itu biasanya berita ataupun kejadian yang nggak benar gitu. Maka Raja Najasyi begitu prinsipnya, bagus sekali, bijaksana sekali, nggak langsung dipercaya itu. Panggil dulu, mengawal, panggil orang-orang Arab yang hijrah ke sini itu. Hanya dipanggil. Yang kemudian yang menjadi juru bicara tentunya adalah Sayyidina Ja'far. Nah, beliau adalah orang yang masih muda, tapi cerdas luar biasa. Nah, Ja'far bin Abi Thalib ditanya, dan ini pertanyaan banyak menjebak nih. Karena ini kan masalah agama. Kita ya sebagai orang Islam kemudian dihadapkan dengan orang Kristen, kan susah tuh. Ya. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib dan umat-umat Islam lainnya itu kan dihadapkan kepada raja yang berbeda agamanya gitu. Dan yang mana agama Islam ini kan tentunya istilahnya menasakh ya, menghapus agama sebelumnya kan begitu. Jadi ini mau diadu ini, dan itu siasat dari Amr bin Al-As tadi. Siasatnya luar biasa, itu caranya. Ya bagaimana supaya nanti bisa kena. Akhirnya ditanyalah, wahai tuanku raja, kata Amr bin Al-As. Nah, inilah mereka nih, orang-orang yang memecah belah kami di sana ini. Yang membuat ayah tak menegur anaknya, anak tak menegur ayah. Inilah mereka ini orangnya ini. Ya, mereka menghancurkan berhala-berhala kami, Tuhan-Tuhan kami dihancurkannya. Gimana ceritanya tuh kan? Dipanas-panasin. Maka Raja Najasyi bertanya, wahai perwakilan dari umat Islam, siapa yang berbicara? Saya Ja'far bin Abi Thalib. Baik. Coba kamu jelaskan. Mereka dua ini mengatakan kalian adalah orang yang memecah belah di kampung kalian sana, dan kalian datang ke sini untuk memecah belah ya, kami yang ada di sini. Apa pendapat kalian? Maka Ja'far bin Abi Thalib menjelaskan bagaimana Islam itu dengan sangat indah. Beliau menyebutkan, dulu kami memang bangsa yang bodoh, jahiliyah. Langsung disebut ya, jahiliyah. Kami menyembah berhala, menyembah patung-patung. Raja Najasyi itu bukan penyembah patung. Raja Najasyi menyembah Allah. Karena dalam ajaran Nasrani yang masih murni itu memang menyembah Allah kan. Ya. Lalu Allah mengutus Rasulnya. Kami mengenal betul kepribadiannya, kejujuran dan kesucian perilakunya. Jadi yang menyampaikan ini adalah orang yang baik betul. Kami kenal betul orangnya. Ya istilahnya, kalaupun raja mau nanya sama yang dua ini, coba tanya gimana kepribadian, pasti mereka jawab hal yang sama gitu. Makanya Amr bin Al-As dengan Abdullah tadi itu, mereka nggak berani menyanggah ketika Ja'far menyebutkan yang menyampaikannya adalah orang yang kami kenal kejujurannya. Karena memang mereka nggak bisa menyanggah itu. Ya. Yang dikenal dengan kesucian perilakunya, nggak pernah macam-macam tuh, nggak pernah. Jadi mereka nggak bisa menyanggah itu. Ini memang adalah teknik dalam berdebat. Ya. Sesuatu yang disampaikan yang nggak bisa disanggah. Gitu. Jadi ini teknik dari Ja'far bin Abi Thalib. Dia mengajak kami supaya memeluk agama Allah. Nah, karena orang Nasrani juga, ini kalau di Arab Syria, tempat saya dulu kuliah, Bapak Ibu sekalian, itu di sana masih ada namanya Kristen Ortodoks Timur, yang wanitanya itu pakai jilbab panjang kayak ibu-ibu ini, jilbab segini tuh. Itu di Syria Pak, Bu, di Syria. Dan kalau mereka itu beribadah, mereka pakai bahasa Arab. Jadi kayak ngaji di WA gitu, abana gitu kan. Nah, bapak kami dalam bahasa Arab. Memang ada. Ya, memang ada di sana, memang mengucapkan, kalau kita kan di sini saudara kita yang Kristen itu kan Allah ya. Allah, kan begitu. Kalau di Arab enggak Pak, memang Allah. Memang Allah. Ya, subhanallah. Ya. Memang begitu. Jadi Raja Najasyi itu seperti itu. Ketika disebut mengajak memeluk agama Allah, Raja Najasyi langsung connect dia. Oh, sama-sama agama Allah nih. Ya. Kalau orang Quraisy kan enggak. Tuhannya Lata, Uzza. Kalau Yahudi tetap Allah juga, Tuhannya Allah juga. Nasrani Allah juga. Ya, Islam juga Allah. Jadi connect nih tiga ini. Mengesahkan Allah. Ya.
serta meninggalkan kepercayaan nenek moyang kami yang menyembah batu dan berhala. Ini logis nih dalam pemikiran Raja Najasyi. Kemudian dia menyuruh kami selalu menjaga amanah, merajut silaturahim, bersikap baik terhadap tetangga, dan menyudahi semua perbuatan buruk dan pertumpahan darah. Jadi dua sisi nih disampaikan agama Islam itu, dari sisi tauhidnya, keyakinannya hanya menyembah Allah, dan dari sisi hablum minan nas ya Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kepada tetangga, kepada saudara, jangan buat permusuhan. Jadi memang disampaikan, dan memang ini dua nilai dari agama Islam itu sendiri. Kalau kita hanya jadi orang yang baik dalam hablum minallah, nggak baik kita dalam hablum minan nas, kita belum sempurna keislaman kita jemaah. Belum. Islam itu hablum minallah dan hablum minan nas, dan nggak bisa dipisahkan. Ya. Jadi keliru sekali kalau kita sampai bagus kita sholat kita terus 5 waktu di masjid, tapi sama tetangga muka pun masam aja ya kan, ya. Nggak ada mau membantu dan berkontribusi dalam kegiatan di kampung. Ada bersih-bersih masjid, nggak pernah nampak batang hidungnya. Bersih-bersih lingkungan, nggak pernah nampak batang hidungnya. Kontribusi apapun nggak ada. Ini dia soleh, memang mungkin dia soleh secara hablum minallah, tapi hablum minannasnya tak baik, maka ini belum sempurna keislamannya. Nah, Ja'far bin Abi Thalib menyampaikan dua sisi keislaman yang begitu indah, ya. Selain dari sisi akidah, sampaikan dari sisi silaturahimnya juga. Kami menerima segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, ini bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kata Allah dan Rasulnya boleh, boleh. Kalau dilarang, ya dilarang gitu. Namun jawaban ini tentu langsung disanggah, oh enggak ada begitu, enggak ada itu. Mereka ini memutus silaturahim, ya. Padahal yang memutus silaturahim kan bukan umat Islam. Umat Islam meskipun dia masuk Islam, dia memiliki orang tua yang masih kafir, kan tetap wajib kata Nabi, tetap itu disuruh sahabat itu untuk melayani ayahnya dan ibunya, kan menghormati ayah dan ibunya. Nggak ada cerita yang memutus silaturahim itu, nggak ada sama sekali. Yang memutus silaturahim orang Quraisynya, kafir Quraisynya itu. Ketika sudah masuk Islam nggak diakui lagi sebagai anak, kan begitu. Nggak diakui lagi hubungan kekerabatan. Ya, kan mereka yang memutus, bukan orang Islamnya. Ya, subhanallah. Nah kemudian ada satu pertanyaan yang krusial lagi. Apa itu? Tentang pertanyaan tentang Nabi Isa. Itu banyak krusial tuh. Itu kan akidahnya Raja Najasyi yang Nasrani ya. Itu yang mau ditanyakan dan menjadi peluru ya, peluru utama itu untuk menyerang kaum Islam. Ya, itu memang seperti itu. Nah, maka Sayyidina Ja'far membaca surah Maryam. Baca surah Maryam menjelaskan tentang Maryam dan juga Nabi Isa alaihissalam. Dibacakan. Ketika dibacakan menangis Raja Najasyi, menangis, ya. Dan uskup-uskup yang tadi mendukung tadi itu pun ikut menangis. Kenapa? Karena bacaan ayat Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian itu berbeda, nggak sama dengan bacaan-bacaan yang lain. Kalau kita membaca Al-Quran dengan penuh kekhusyuan, cobalah kita bangun di tengah malam sebelum sholat subuh lah, ya, sholat tahajud kita, beristighfar kita, coba buka Al-Quran. Lalu baca terjemahannya, rasakanlah nggak sengaja nanti itu mengalir dan menetes air mata kita itu. Kalau belum pernah coba-cobalah. Masa iya kita nggak pernah merasakan menangis dengan membaca kalamullah? Ya rugi betul kita. Udah bertahun-tahun menjadi muslim nggak pernah menangis kita gara-gara baca Al-Quran. Raja Najasyi aja nangis, masih belum lagi dia beriman, nangis. Uskup-uskup tuh nangis. Masa kita nggak nangis? Jangan-jangan iman kita ini tipis betul ya kan? Ya kan kita coba, jangan nggak pernah. Jangan kita tidak pernah membaca Al-Quran sampai kita menangis. Ya caranya ya begitu. Kalau rame-rame susah kita nangis. Tapi kalau kita malam-malam kita bangun, sholat tahajud kita, beristighfar kita, istighfar kita baca sambil menunggu azan subuh, kita baca Quran. Bukan hanya baca Qurannya, baca terjemahannya. Oh itu terasa itu, terasa itu.
tiba-tiba kok menangis, menetes air mata kita. Kadang-kadang kita lagi sholat yang kita baca gitu kan, kok terasa apa ya, syahdu sekali itu. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian, ayah saya mu'alaf, masuk Islamnya gara-gara bacaan ayat Al-Quran dan suara azan. Ayah saya, ketika ayah saya mendengar orang ngaji di Aceh dulu, ayah saya merantau ke Aceh, mendengar suara orang ngaji sebelum subuh, terbangun. Dan ketika terbangun nangis saya. Nangis. Nggak tahu kenapa. Ngerti juga enggak. Ngerti juga enggak dengan Al-Quran tuh. Tapi mendengar itu nangis. Pagi-pagi, ya, ayah saya berpikir, malam itu cuman perasaan aja tuh. Ya, lagi nggak enak perasaan gitu kan. Besok pagi sebelum subuh terbangun lagi karena dekat pula dengan masjid. Dan pada masa itu Pak, orang ngaji itu nggak pakai kaset Pak. Orang betul ngaji dan ngajinya biasa aja, bukan ada di lagu-lagu, kan biasa aja. Tapi memang orang yang membaca. Nangis lagi hari kedua. Pagi, ini kayaknya kebawa perasaan aja nih, sama kayak kemarin. Hari ketiga nangis lagi, baru kemudian ayah saya masuk Islam 3 kali Pak. Itu masih Kristen Protestan ayah saya. Nangis mendengar Al-Quran. Kalau kita dari orok kita lahir sebagai Muslim, nggak pernah nangis kita dengar bacaan Al-Quran, membaca Al-Quran, rugi kita. Rugi kita Pak. Maka baca. Kapan? Ya itu tadi Pak, waktu yang paling mudah untuk kita nangis, membaca atau mendengar Al-Quran itu sebelum subuh memang. Maka disebut Quran al-Fajr, inna Quran al-Fajri kana masyhuda. Bacaan Quran di waktu fajar sebelum subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Makanya luar biasa itu Bapak Ibu sekalian. Ya, nah ini. Nah kemudian akhirnya Raja Najasyi sendiri mengusir Amr bin Al-As. Udah, kalian jangan ganggu-ganggu lagi. Ya, ini udah bener nih. Biarlah mereka hidup di sini. Tapi ya, tidak juga kapok. Amr bin Al-As ini orang yang ya sangat ulet ya, tolak sekali ini enggak iya ini ya. Besok menghadap lagi dia. Wahai Tuan Raja, ini masih ada yang belum saya sampaikan ini. Apa itu? Ini masalah tentang Isa. Kenapa dengan Isa? Orang-orang Islam itu enggak mengakui Isa itu. Isa itu enggak benar itu. Ya. Maryam itu begini itu. Tentu marah Raja Najasyi ini, masalah Tuhan nih, masalah ketuhanan. Dipanggil lagi. Panggil lagi. Maka ditanya, wahai Ja'far, apa pendapat kalian orang Islam terhadap Isa? Ini pertanyaan berat nih. Maka Sayyidina Ja'far menjawab, kami akan menjawab sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kami. Apa jawabannya? Bahwa Nabi Isa adalah Abdullah, hamba Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya, wa ruhuhu, dan rohnya yang Allah tiupkan ke dalam perut Sayyidina Maryam, wa kalimatuhu, dan kalimatnya, kata-katanya yang disampaikan kepada Maryam yang suci. Jadi itu yang membedakan dengan orang-orang lain, termasuk Yahudi. Bapak Ibu sekalian, Yahudi itu tidak mengakui Nabi Isa dan Ibunda Maryam. Orang Yahudi menganggap bahwa Ibunda Maryam itu berzina dengan seseorang bernama Yusuf. Itu begitu keyakinan dari orang Yahudi. Dan orang Yahudi ini menganggap bahwa Isa itu adalah anak haram. Memang begitu Pak, keyakinan orang Yahudi. Makanya sebenarnya musuh orang Nasrani itu bukan umat Islam. Maka kata Raja Najasyi apa? Ini adalah apa yang diyakini di dalam agama Nasrani. Itu jadi belum ada dulu keyakinan bahwa satu itu tiga, tiga itu satu, itu belum. Kalau kita membaca tentang sejarahnya, hal itu dimunculkan oleh Paus. Itu dimunculkan satu itu tiga, tiga itu satu. Jadi seperti itu. Ya, kita nggak ingin membahas tentang agama Nasrani, enggak, tapi ini kan ada kaitannya dengan sejarah. Ya, seperti inilah sirahnya tentang para sahabat-sahabat Rasulullah yang berangkat hijrah yang pertama dan kedua ke negeri Habasyah, negeri yang dipimpin oleh seorang Nasrani
raja Nasrani, tapi raja Nasrani ini raja yang adil, ya, raja yang baik. Nah ini makanya di sini letak dan hal yang paling penting itu. Ya, selama mereka adil ya nggak ada masalah, kita bermuamalah biasa saja kan. Toh kita sudah bertahun-tahun untuk hidup bermuamalah dengan yang non muslim. Nah setelah dijelaskan seperti itu, barulah Raja Najasyi mengultimatum, kalian pulang. Kata Raja Najasyi, kalian pulang. Ya. Jangan balik ke sini lagi, jangan ganggu-ganggu. Ini hadiah-hadiah ini, bawa pulang sana. Saya nggak butuh itu. Orang Raja Najasyi itu banyak hartanya, mana butuh lagi kan begitu. Nah itu adalah bagian dari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana perjuangan para sahabat dan juga bagaimana gigihnya dalam dunia dakwah itu tidak hanya mengandalkan alah jalan ajalah, tidak ada begitu, ya tidak begitu. Ya. Kita dalam berdakwah ini harus punya strategi, Bapak Ibu sekalian. Nggak bisa begitu-begitu, nggak bisa. Memakmurkan masjid kita juga perlu strategi. Ya, bukanlah sampai strategi yang bagaimana, tapi bagaimana supaya orang tertarik, ya mau ke masjid, ya, mau duduk kajian misalnya. Ya sebagian masjid kalau pengajian subuh ada serapannya, ya kan? Ya saya yakin lah semua kita tuh serapannya gampang. Berapalah serapan? 10.000, 15.000, gampang. Saya yakin Bapak Ibu sekalian punya banyak uang untuk beli itu. Tapi bukan itu intinya. Intinya bagaimana menarik hati saja. Ya, dan menarik hati orang mau duduk pengajian subuh kan begitu. Nah, itu saja. Jadi ada strategi-strateginya. Bagaimana kita merasa nyaman di dalam masjid? Dikasihlah karpet yang cantik dan indah ini. Bagaimana caranya? Ya dibuat bagaimana untuk mengumpulkan dana, donatur dan lain sebagainya. Supaya kita benar-benar bisa menikmati, betah kita. Kalau duduk semen, masuk angin semua nanti ya kan? Tentu ada alasan. Kalau saya ke masjid masuk angin saya maka saya di rumah aja. Ini udah, ya kan? Apalagi kayak AC, kan itu juga. Aduh, kalau di masjid Ustaz, di dalam panas. Jadi kalau pengajian semua pada duduk di luar semua, di teras. Yang di dalam cuma 1-2 orang. Ya ustadznya pun bingung mau ceramah. Ini 1-2 orang, di sini lain semua duduk di teras. Duduk di teras bukannya menyimak, ngobrol juga kan sama aja. Nah, sekarang sudah di masjid-masjid rata-rata sudah pakai AC. Ayo duduk di dalam kita, nyaman. Ya. Kemudian bagaimana lagi kalau bisa imamnya juga yang suaranya indah, kan ini kan semua bagian dari siasat itu. Ya. Trik itu bagaimana supaya bisa memakmurkan masjid. Jadi intinya dalam dunia dakwah Bapak Ibu sekalian, kita harus punya rencana. Semoga rencana-rencana baik kita dalam memakmurkan masjid, dalam mendakwakan agama kita ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh pun belum terlaksana 100%, tapi kita sudah masuk di dalam orang yang ikut merencanakan kebaikan. Apabila suatu saat, mungkin bukan saat ini, mungkin setahun lagi baru terlaksana rencana itu, tapi kita sudah ada pahala di dalamnya. Seandainya pun kita mati, maka pahala tetap berjalan. Inilah pahala jariah. Ya, al-ilmu yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kaji kita bermanfaat untuk kita semua, jadi amal jariah untuk saya dan menjadi manfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah meridhoi kita semua. Mohon maaf apabila ada silap dan salah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.